Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandaik Mahira dari kelas TE3B NIM 1903010063. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem pengambilan keputusan. Bagaimana penjelasan mengenai sistem pengambilan keputusan? Langsung saja kita simak video berikut ini. Ya, langsung saja ke materi sistem pengambilan keputusan. Nah, di sini yang pada poin A yaitu ada pengantar. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Sedangkan pengambilan keputusan pada dasarnya adalah upaya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Ada dua tipe keputusan, yaitu yang pertama, keputusan terprogram, ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang rutin. Kemudian yang kedua, ada keputusan tidak terprogram, ditujukan untuk memecahkan masalah yang muncul secara rutin. Kemudian kita lanjut ke poin B, yaitu ada masalah dan kesempatan. Masalah sering didefinisikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan, sedangkan kesempatan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kondisi tersebut itu memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar diperoleh hasil yang melebihi dari apa yang diharapkan. Nah, penyelesaian terhadap suatu permasalahan pada hakikatnya adalah suatu usaha dan tindakan untuk meniadakan permasalahan tersebut. Suatu masalah, baik yang dialami oleh seseorang atau organisasi, terkadang itu bukanlah masalah bagi orang lain, melainkan justru menjadi solusi atau peluang untuk mengembangkan solusi. Kemudian, masuk ke poin B, yaitu masalah dan kesempatan. Ditinjau dari asalnya, masalah dapat ditimbulkan dari beberapa sumber, di antaranya yaitu yang pertama, permasalahan dari diri sendiri. Biasanya timbul akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh faktor human error pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan dari lingkungan. Permasalahan itu yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan dari proses atau teknik. Masalah yang timbul sebagai akibat kesalahan atau tidak kesesuaian antara suatu proses yang ada. Kemudian yang keempat yaitu karena fenomena lain. Permasalahan yang kadang timbul bukan dari faktor yang ada, tetapi dari faktor X yang tidak terduga. Kemudian masuk ke poin C, yaitu ada pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu definisinya terlebih dahulu. Ada menurut Ralph C. Davis atau Hasan 2004, definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Keputusan itu dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Kemudian, sedangkan menurut Mary Follett, definisi keputusan itu sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya, baik pengawas maupun pelaksana mau menaati hukumannya atau ketentuannya tidak sama dengan menaati perintah. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu ada tipe keputusan. Menurut Herbert E. Simon, mengklasifikasikan keputusan itu menjadi dua jenis. Yang pertama, keputusan terprogram atau bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Contohnya, pembuatan KTP yang tahap-tahapnya itu sudah jelas. Nah, keputusan terprogram ini dapat diselesaikan dengan beberapa langkah, antara lain yaitu norma, prosedur kerja, dan struktur organisasi. Kemudian yang kedua yaitu ada keputusan tidak terprogram, bersifat tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Contohnya, karena ada bencana gempa bumi. Nah, keputusan tidak terprogram itu diselesaikan dengan langkah antara lain proses pemecahan masalah umum, pertimbangan, dan kreativitas top manajemen. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu ada kepastian
resiko, dan ketidakpastian. Yang keempat, ada pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional yaitu ada yang pertama, meneliti situasi, dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Kemudian yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Nah, alternatif pemecahan itu diharapkan dapat dihasilkan secara kreatif, meskipun harus diingat adanya keterbatasan atau constraint. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambar triple constraint. Ada waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian, yang C, menganalisis alternatif. Proses pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan proses divergen untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Alternatif terbaik merupakan kompromi antara target yang diinginkan dan kendala yang ada. Kemudian yang D, ada implementasi. Keputusan yang telah diambil melalui mekanisme yang sah harus dilaksanakan walaupun keputusan itu tidak menyenangkan sebagian anggota. Kemudian yang E yaitu ada follow up dan evaluasi. Nah, setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Implementasi keputusan yang tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan harus segera dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima yaitu ada alternatif pendekatan rasional. Model alternatif pengambilan keputusan itu terdiri dari yang A, model administrasi. Model administratif merupakan salah satu alternatif model untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Sedangkan yang B ada heuristik. Heuristik adalah sebuah teknik penyelesaian masalah, pembelajaran, dan penelitian yang berbasis pada pengalaman atau experience based. Kemudian, pengambilan keputusan dengan metode heuristik ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama, heuristik ketersediaan, yang kedua, heuristik perwakilan, dan yang ketiga, penyesuaian dan anchoring. Nah, kemudian lanjut ke yang C, intuisi dan eskalasi komitmen. Keputusan atas dasar intuisi dan menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga keputusan yang telah dibuat itu akan sulit ditarik kembali. Kemudian yang D, pengaruh politik dan etika. Politik dan etika itu akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam yaitu ada efektivitas pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan permasalahan dalam 2 tingkat, yaitu yang A, pengambilan keputusan tingkat individual, dibutuhkan untuk merespons sebuah permasalahan yang ada. Yang B, pengambilan keputusan tingkat kelompok. Pada umumnya, untuk penyelesaian masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan itu dilakukan secara kelompok. Nah, pengambilan keputusan secara kelompok itu dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama, kelompok interaksi, yang kedua kelompok DLP, dan yang ketiga kelompok nominal. Nah, sekian penjelasan dari materi sistem pengambilan keputusan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.